guys, saya Belis Abdulsaki. Kembali lagi di pertemuan yang ke-12 ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang building superior quality human capital. Penjelasan ini tidak jauh berbeda dengan pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang human capital. Izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang apa yang saya ketahui. Oke, yang pertama, kembali lagi di penjelasan yang awal atau pengertiannya, yaitu adalah aset berharga bagi keberlangsungan dan kemajuan bisnis. Human capital atau HCI adalah modal manusia yang bermanfaat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, termasuk di dalamnya untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Dan materi kali ini itu mencakup tentang pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan kecerdasan. Yaitu yang pertama dimulai dari pendidikan, yaitu kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran dan lain-lainnya. Dan yang kedua ada pelatihan, yaitu proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar. Dan yang ketiga juga yaitu keterampilan, yaitu pola kegiatan yang bertujuan yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari. Kemudian yang keempat adalah tentang kecerdasan, yaitu adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Tugas dari building superior quality human capital atau human capital yaitu bertugas untuk mengelola tenaga kinerja secara efektif dan meningkatkan nilai tenaga kerja tersebut agar lebih termotivasi dan bisa meningkatkan produktivitasnya. Lanjut ke tujuannya, di dalam perusahaan ini yaitu bertujuan untuk mengelola SDM atau sumber daya manusia yang menekankan pada investasi perusahaan untuk menambah nilai ekonomis karyawan dan nilai bisnis karyawan. Dan yang ketiga adalah peran dari building superior quality human capital di dalam perusahaan, yaitu ungkapan human capital didirikan untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan keunggulan kompetitif sebagai faktor penting untuk memperluas bisnis dan aset karyawan. Dan hasil ini menurut para peneliti yaitu dapat meningkatkan produktivitas, yaitu berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja, yang berarti semakin tinggi human capital maka semakin tinggi pula produktivitas kerja di dalam kantor. Lalu beberapa hal yang tadi baru saya jelaskan merupakan cara perusahaan untuk membangun human capital mindset di suatu perusahaan. Oke, by the way, di sini saya mengambil video dari perusahaan Inka, yaitu perusahaan dari kereta api. Tidak hanya manajemen yang berubah dengan sistem yang ditetapkan, namun di sisi lain perlu juga untuk menumbuhkan wawasan pada semua karyawan. Peran mereka sangat besar, di mana sebagus apapun sistemnya, jika tidak ada yang mengaplikasikannya, maka hasilnya yaitu jauh sekali dari kata maksimal. Demikian dengan pemikiran yang positif, kesadaran, serta kemauan para karyawan untuk mendukung perusahaan ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi, maka diharapkan terjadi hubungan yang sama-sama menguntungkan antara sebuah perusahaan dan para karyawan-karyawannya. Karena hanya dengan sinergi yang baik, maka perusahaan dapat menghadapi tantangan ke depan, lalu untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lain, serta memiliki daya saing yang sangat-sangat kuat jika harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Oke, mungkin cukup sekian
yang saya jelaskan tentang apa itu building superior quality human capital. Mohon maaf apabila ada kekurang jelasan kata yang saya ucapkan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.